Shalom Strong Builders. Saya sangat bersuka cita hari ini dapat menyapa Anda. Saya nih sebenarnya kangen loh Bapak Ibu. Pengen ketemu dengan Anda semua di Maisonet, di Belesa. Tapi ya kita tetap harus mengucap syukur. Kita punya teknologi yang dapat menolong kita untuk tetap saling berkomunikasi walaupun bentuknya harus online seperti ini. Tanpa disadari, mungkin kita sudah 10 kali ya Bapak Ibu ya, kita mendengarkan arahan firman Tuhan setiap minggu seperti ini. Nah, kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk membaca firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu saya membaca ayat ini dari versi The Message, saya menemukan sesuatu yang luar biasa sekali. Saya ingin ajak Bapak Ibu untuk melihat apa yang ditulis di dalam versi The Message. Di sini dikatakan that you not misinterpret yourself as people who are bringing this goodness to God. No, God brings it all to you. Jika saya terjemahkan bebas kalimat ini, maka bunyinya gini, jangan salah menyangka. Bukan kita yang memberikan kebaikan kepada Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memberikan kebaikan sepenuhnya kepada kita. Bapak Ibu, hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan tentang kebaikan Tuhan. Tidak kebetulan kalau hari ini kita juga di tengah-tengah kita ada perayaan Idul Fitri. Tentu kalau Bapak Ibu ada di tengah-tengah perayaan ini, Bapak Ibu akan menemukan ada satu hal yang menarik, yaitu apa? Ketupat. Jadi judul khotbah saya hari ini adalah menerima ketupat. Ketupat artinya kebaikan Tuhan berlipat-lipat. Bapak Ibu mau menerima kebaikan Tuhan berlipat-lipat? Ayo siapkan catatannya Bapak Ibu. Di dalam Roma 12 ayat yang ketiga tadi, Bapak Ibu tadi kan sudah membaca bahwa Tuhan mengatakan kepada kita, jangan kita memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Ini mungkin kesannya seperti sebuah hal yang kayak teguran ya gitu Bapak Ibu ya. Tapi sadarkah Bapak Ibu, ayat ini berbicara tentang kebaikan Tuhan yang pertama, yaitu apa? Penyertaan aktif. Kadang-kadang penyertaan Tuhan yang aktif itu bentuknya teguran. Kadang-kadang penyertaan Tuhan yang aktif itu bentuknya bimbingan, ditunjukkan jalannya. Betul Bapak Ibu? Bapak Ibu masih ingat Mazmur 25 mengatakan apa? Tuhan membimbing orang-orang yang rendah hati. Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia mengajarkan hukumnya kepada orang-orang yang rendah hati. Nah ini dia Bapak Ibu. Jadi kita harus melihat kebaikan Tuhan yang pertama ini sebagai sebuah penyertaan yang aktif Bapak Ibu. Penyertaan yang aktif ini bisa berupa macam-macam ya, yang seperti tadi saya sudah katakan. Pertanyaannya tinggal gini, bagaimana cara kita bisa menikmati kebaikan Tuhan yang pertama ini? Mari kita lihat tentang ketupat ini Bapak Ibu. Di prinsip Jawa, ketupat itu punya 4 sisi nih Bapak Ibu ya, atas, sebelah kiri, sebelah bawah, dan sisi sebelah kanan. Ini punya makna nih Bapak Ibu. Ketupat itu punya makna yang pertama, itu yang di atas, namanya lebar. Saya kagum nih Bapak Ibu dengan prinsip yang pertama ini. Lebar berarti bicara tentang dibuka. Dia harus dibuka lebar nih, supaya dia bisa diisi beras. Kalau kita nggak buka lebar, ya berasnya nggak bisa masuk. Sama Bapak Ibu dengan hidup kita. Kalau kita mau menerima penyertaan Tuhan yang aktif, yang tadi saya sampaikan tadi, Bapak Ibu harus buka lebar-lebar hatinya. Bagaimana cara kita membuka lebar? Tentu kita tahu prinsip yang namanya rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang selalu membuka dirinya untuk selalu dibimbing, selalu dituntun sama Tuhan. Jadi inilah kebaikan Tuhan yang pertama, yaitu menerima penyertaan aktif dari Tuhan. Sekalipun bentuknya teguran, sekalipun bentuknya bimbingan, sekalipun bentuknya arahan, kita hanya bisa menerimanya kalau kita membuka diri lebar. Membuka pikiran kita, membuka hati kita selebar-lebarnya. Hal yang kedua Bapak Ibu, masih ada di dalam ayat yang ketiga.
Kalau kita membaca di dalam versi Modern Indonesian Literal Translation, Bapak Ibu akan menemukan sebuah kata, yaitu jernih. Menarik ya Bapak Ibu ya di ayat ini. Kok ditulis kata jernih? Saya jadi kepikiran hal yang kedua Bapak Ibu. Bahwa kebaikan Tuhan adalah untuk menjernihkan hidup kita, menyucikan hidup kita. Bagian yang kedua dari ketupat itu ada di sisi sebelah kiri. Seringkali orang Jawa menyebutnya labur. Bapak Ibu tahu prinsip labur? Labur itu seperti kayak di tembok gitu loh Bapak Ibu. Jadi tembok yang retak, yang bolong, sebelum dia dicat supaya warnanya indah, dia harus dilabur. Biasanya labur itu putih. Nah, menurut orang Jawa, labur ini artinya menyucikan diri, dibersihkan. Dan ternyata persis sama Bapak Ibu dengan kebenaran firman Tuhan ini. Hidup kita rindu untuk dibersihkan oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, gimana caranya Bapak Ibu? Prinsip labur di sini adalah prinsip untuk menyucikan diri. Firman Tuhan berkata di 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, "Jikalau kita mengakui dosa kita, Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni kita, bahkan Dia menyucikan kita." Versi yang lain dikatakan membersihkan kita dari segala kejahatan. Untuk kita bisa menerima kebaikan Tuhan yang kedua, yaitu dibersihkan, diampuni, disucikan oleh Tuhan. Caranya sederhana, yaitu mengakui kesalahan-kesalahan. Prinsip labur bicara tentang prinsip maukah kita mengakui setiap pelanggaran dan dosa-dosa kita. Selama kita ada di rumah aja beberapa waktu terakhir ini, apakah Bapak Ibu masih terus menerapkan mengakui kesalahan, mengakui dosa? Itu harus tetap loh Bapak Ibu dilakukan. Karena ini adalah kebaikan Tuhan yang kedua, syarat untuk kita menerimanya. Dengan cara mengakuinya. Tuhan rindu membersihkan hidup Anda, Tuhan rindu mengampuni setiap pelanggaran kita. Amsal 28 berkata, "Jangan menyembunyikan pelanggaran. Orang yang menyembunyikan pelanggaran itu tidak akan beruntung. Tetapi orang yang mengakui dan meninggalkannya akan disayang." Saya percaya kok, Tuhan menyayangi hidup kita kalau kita mau meninggalkan setiap pelanggaran-pelanggaran kita. Yang ketiga Bapak Ibu, setelah tadi kita mendengar tentang ketupat ini harus dibuka, ya kan? Terus kemudian dimasukkan berasnya. Dan tadi kita juga belajar tentang prinsip jernih. Saya juga ingin mengingatkan sama Bapak Ibu, beras yang dimasukkan ke dalam ketupat ini ya tentu harus dicuci dong. Jangan beras masih kotor dimasukkan. Berasnya harus dicuci sampai jernih baru bisa dimasukkan. Nah, setelah dimasukkan ada prinsip yang ketiga. Kalau di prinsip ketupat, bagian yang di bawah ini dia harus ditutup rapat. Tujuannya apa? Supaya nggak bocor. Ini namanya lebur. Dilebur jadi satu. Menarik sekali Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melanjutkan membaca Roma pasal 12, ayat yang keempat dan ayat yang kelima, Bapak Ibu akan menemukan ada satu kata yang luar biasa. Di situ ditulis, satu tubuh. Bicara soal kesatuan Bapak Ibu. Nah inilah kebaikan Tuhan yang ketiga. Tuhan rindu menyatukan kita. Tuhan rindu supaya hidup kita menjadi satu dengan Dia, Bapak Ibu. Yohanes 15 ayat yang ke-7 mengatakan bahwa Dia rindu supaya kita ada di dalamnya. Ya, aku di dalam kamu dan kamu ada di dalam aku, kata Tuhan. Bukan hanya itu, firman-Ku ada di dalam kamu. Maka minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bukankah itu luar biasa? Kebaikan Tuhan yang ketiga saya beri nama penerimaan. Jadi Tuhan mau loh memberikan sebuah penerimaan kepada hidup kita, Bapak Ibu. Masalahnya tinggal gini, kita masih mau nggak menerima Tuhan, Bapak Ibu? Jadi kalau kita kembali ya Bapak Ibu ke prinsip ketupat tadi ini. Tadi udah dibuka, sudah diisi dengan beras yang bersih. Maka disatukan artinya apa? Ya dia harus masuk dalam air, dipanaskan, dimasak, sampai akhirnya matang dan baik. Mari kita buka Bapak Ibu tempat ini, dan kita akan masukkan ketupat-ketupat ini ya dilebur nih, jadi satu, ya, disatukan. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Kita akan masukkan, di dalamnya sudah ada air Bapak Ibu, oke. Ya. Nah, dimasak. Kadang-kadang Bapak Ibu,
hidup kita tuh nggak terlalu suka disatukan. Kenapa? Kadang-kadang waktu disatukan, dilebur, ada banyak konflik, ada banyak tekanan, ada banyak ketidakcocokan. Tapi kebaikan Tuhan justru terjadi pada waktu kita ada di dalam bersama-sama. Ini berbicara tentang komunitas. Bagaimana cara kita bisa menerima kebaikan Tuhan yang ketiga ini, yang diberi nama tadi soal penerimaan? Caranya adalah ada di dalam komunitas. Saya rindu setiap kita semua, walaupun kita belum bisa bertemu secara fisik, kita tetap punya komunitas yang aktif, komunitas yang sehat. Komunitas online Bapak Ibu bagaimana? Apakah Bapak Ibu masih setia di dalamnya? Itu salah satu bentuk respon kita untuk bisa menerima kebaikan Tuhan yang ketiga. Yaitu apa? Penerimaan. Memang di dalamnya diproses. Memang di dalamnya digesek Bapak Ibu. Panas. Wih, mesin ini panas loh Bapak Ibu. Nggak enak. Tapi ini ya yang akan membuat kita jadi matang sebenarnya. Nah Bapak Ibu, yang terakhir. Bagian yang keempat, yaitu kebaikan Tuhan. Yang keempat ini banyak berbicara tentang sisi yang keempat dari sebuah ketupat. Sisi yang keempat dari ketupat, saya mempelajarinya di dalam budaya Jawa, dinamakan luber. Luber artinya berkelimpahan, Bapak Ibu. Lucu ya, Bapak Ibu ya, bisa berkelimpahan. Padahal mungkin kita seringkali berpikir kita nggak punya apa-apa. Dari mana mungkin kita bisa berkelimpahan? Nah, saya mau ajak Bapak Ibu untuk melihat di dalam Roma pasal 12, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita baca. Roma 12, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Wow, masih berani Bapak Ibu bilang kita nggak punya apa-apa? Ayat yang ke-6 tadi dimulai dengan kata mempunyai. Dan bahkan ditambahkan lagi, dianugerahkan. Wah, ini dahsyat luar biasa Bapak Ibu. Ternyata Tuhan sudah berikan sesuatu sama hidup kita. Inilah kebaikan Tuhan yang keempat. Kebaikan apa namanya? Saya beri nama sukacita yang sejati. Kok bisa Bapak Ibu? Sukacita sejati itu kita peroleh bukan cuma sekedar waktu kita menerima sesuatu dari Tuhan, tapi yang paling penting adalah kita boleh membagikannya kepada orang lain. Ini yang namanya sukacita sejati. Jadi kita bukan hanya sekedar bersukacita waktu terima, tapi kita bersukacita yang dahsyat waktu kita berbagi, Bapak Ibu. Karena Alkitab tadi mengatakan, yang bernubuat silakan dia bernubuat, yang memimpin dia harus memimpin, yang ngajar dia harus ngajar, yang membagi-bagikan kepada orang lain. Ini dia poinnya. Bapak Ibu, kita seringkali tidak pernah menyadari bahwa ketika kita berbagi, ketika kita melakukan sesuatu kepada orang lain, disitulah letak kebaikan Tuhan. Kita menerima sukacita yang sejati. Prinsipnya adalah apa? Bagaimana kita bisa menerima ini? Mudah sekali Bapak Ibu. Aktifkan setiap karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saudara. Kita jangan-jangan nggak sadar kita punya karunia apa. Saya yakin kok, setiap hidup Bapak Ibu punya karunia-karunia yang berlain-lainan tadi itu. Aktifkan. Makanya kita punya istilah, activate. Ayo Bapak Ibu, aktifkan. Aktifkan apa? Aktifkan karunia yang Tuhan sudah beri dalam hidup saudara. Bapak Ibu mau tahu ketika kita mengatakan activate, apa yang terjadi? Mari sama-sama kita katakan, activate. Kita lihat, ketupat yang tadi kita sudah masukkan. Kita katakan activate. Apa yang muncul Bapak Ibu? Wah, ternyata Bapak Ibu, yang muncul adalah ketupat-ketupat yang sudah matang Bapak Ibu. Ya, inilah dia Bapak Ibu. Ketupat-ketupatnya sekarang sudah menjadi matang. Ketika ketupat-ketupat ini matang Bapak Ibu, ini mulai bisa untuk dinikmati Bapak Ibu. Bapak Ibu siap menikmati ketupat yang matang ini? Gimana caranya Bapak Ibu ketika kita sudah mendapatkan ketupat yang matang?
ya kita harus potong. Kita harus bagikan, Bapak Ibu. Saya rindu supaya setiap Bapak Ibu sekalian sama seperti ketupat-ketupat yang matang ini. Bukan ketupat mentah. Ketupat yang sudah activate. Karunia-karunia yang ada di dalam hidup Bapak Ibu harus diaktifkan. Disinilah Bapak Ibu akan melihat kebaikan Tuhan yang berlipat-lipat. Saya berharap Bapak Ibu menerima pesan Tuhan hari ini. Bahwa Anda layak untuk menerima ketupat ini. Kebaikan Tuhan yang berlipat-lipat. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur. Pada kesempatan kali ini kami boleh menerima kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan yang berlipat-lipat. Kami sadar Tuhan, kami seringkali tidak pernah menyadari bahwa teguran-Mu, pimpinan-Mu itu adalah sebuah kebaikan. Hari ini kami belajar dari ketupat. Kami belajar dari prinsip-prinsip ini bahwa kami harus membuka lebar-lebar pintu hati kami. Kami juga harus memahami Tuhan, hidup kami adalah hidup yang bisa dibersihkan, diampuni oleh Tuhan ketika kami mengakui pelanggaran-pelanggaran kami. Seperti ketupat dilabur Tuhan. Kami mau Tuhan dibersihkan, kami mau Tuhan disucikan. Kami disatukan lewat komunitas, ajar kami setia di dalam komunitas. Dan yang terakhir Tuhan, beri kami kemampuan untuk kami boleh melihat setiap karunia-karunia yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Kami mau katakan, activate. Kami mau mengaktifkan setiap karunia-karunia yang Tuhan beri dalam hidup kami. Supaya kami boleh memberi yang terbaik kepada orang lain. Terima kasih Bapa, kami menerima firman-Mu dengan penuh sukacita hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, siap makan ketupat ini Bapak Ibu? Nah, sebelum Bapak Ibu mengkonsumsinya, jangan lupa Bapak Ibu mesti diskusikan. Apa karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan Bapak Ibu. Dan bagaimana cara Bapak Ibu boleh membagikannya kepada orang lain. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.